Oke, teks eksplanasi itu apa? Bu Arum akan jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Aduh, tar, cepetan. Ada yang baru mau join. Oke. Ya, tujuannya kita belajar teks eksplanasi itu apa? Ini ya, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Kemudian siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik. Nah, jadi nggak hanya dapat menyebutkan informasi penting yang didapat, tetapi dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Nah, oke, lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu fenomena atau peristiwa. Ya, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi, teks eksplanasi itu yaitu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa ya, baik fenomena alam, sosial ataupun sosial secara ilmiah. Nah, kemudian ini ya, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, jadi ada sebab akibatnya, lebih dijelaskan prosesnya terjadi sesuatu ya. Jadi agar pembaca itu lebih paham mengenai isi teks tersebut. Nah, fenomena alam tadi itu apa sih? Maksudnya fenomena alam tuh ya. Fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, ya, yang tidak diciptakan oleh manusia. Beberapa contohnya fenomena alam adalah letusan gunung berapi. Nah, itu kan tidak bisa ya dibuat sama manusia. Manusia mau meletuskan gunung berapi itu kan nggak bisa ya. Kondisi cuaca, misalkan hujan, terus habis itu salju, gitu-gitu ya, itu nggak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diciptakan, gitu. Kemudian pembusukan makanan itu nggak bisa juga diciptakan. Jadi fenomena alam itu fenomena atau kejadian yang nggak bisa diciptakan sama manusia, kayak gitu. Misalkan badai tornado, nah itu kan juga nggak bisa ya diciptakan oleh manusia. Terus pembusukan makanan itu juga nggak bisa. Jadi pasti makanan itu akan busuk. Kemudian di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Itu namanya tadi baru menjelaskan tentang fenomena alam. Kemudian, nih kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja? Yang pertama ada struktur teks eksplanasi. Jadi strukturnya itu apa? Nah, struktur teks eksplanasi terdiri atas ada pernyataan umum, ya, pernyataan umum yang bersifat umum. Sudah jelas ya, karena kan pernyataan umum. Dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Jadi, strukturnya itu apa ya? Struktur itu urutan atau susunan, ya, susunan. Jadi, susunan teks eksplanasi itu pertama ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas. Deretan penjelas ini adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Jadi setelah ada pernyataan umum, terus ada deretan penjelas, kemudian ada interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan. Nah, jadi dalam teks itu nanti, teks eksplanasi itu terdiri ya, susunannya ini ada pernyataan umum, yaitu pertama bersifat umum yang akan dibahas, ya, gambaran awal yang akan dibahas. Setelah itu ada deretan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelasan itu apa? Kalimat penjelas itu, Bu? Kalimat penjelas itu yaitu inti dari yang diceritakan oleh penulis, gitu. Misalkan penulisnya nanti baru akan kasih contoh ya. Teks-teksnya penulisnya membahas tentang terjadinya hujan misalkan.
atau tentang proses pembusukan makanan misalkan. Nah, intinya itu akan dijelaskan di deretan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Kemudian interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulannya. Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Biasanya itu per paragraf. Jadi pernyataan umumnya dulu, kemudian kalimat-kalimat penjelas, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teksnya. Gitu. Ciri-cirinya yang kedua, ya tadi ada susunan-susunannya, strukturnya. Kemudian ini memuat informasi yang bersifat faktual. Informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, itu ciri-ciri yang kedua ya. Ciri-ciri yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual, yaitu informasi yang dibahas berdasarkan fakta sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua. Yang pertama tadi kan ciri-cirinya ya strukturnya itu ada kalimat-kalimat pembuka ya, kemudian ada kalimat-kalimat penjelas atau deretan penjelas, ada kalimat-kalimat kesimpulan ya kan. Nah, itu struktur-strukturnya. Gitu. Kemudian yang kedua, cirinya adalah memuat informasi yang bersifat faktual, yaitu fakta dan dapat dibuktikan secara ilmiah gitu. Lanjut. Nih ya, perhatikan teks eksplanasi berikut. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Judulnya apa ini ya? Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik. Baru mau minta tolong dong, gantian yang baca. Oke, Nazril boleh baca yang paragraf pertama, Nazril. Silakan suaranya dinyalakan. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Alat yang biasa digunakan dalam rangkaian listrik sederhana berupa saklar dan lampu. Saklar digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Lampu digunakan untuk menunjukkan adanya arus listrik yang mengisi di dalam rangkaian listrik saat saklar dinyalakan. Udah? Lanjut. Coba Dion dibaca yang paragraf kedua. Ya, Bu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian Rangkaian paralel. Itu salah tulisnya, paralel. Ya, paralel, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Lanjut. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar. Masa listriknya belajar? Yuk lanjut. Atau beberapa cabang di dalamnya. Adapun rangkaian campuran merupakan perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lanjut, Andi Rehan, baca yang ketiga, paragraf terakhir. Pada rangkaian seri arus listrik di dalam rangkaian mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui satu alat listrik di dalam rangkaian juga akan mengalir melalui alat listrik lain di dalam rangkaian tersebut. Di samping itu, jika salah satu alat listrik dilepas atau mengalami kerusakan, arus listrik akan terputus
sehingga alat listrik yang lain tidak akan menyala karena tidak dilalui arus listrik. Udah, Oke. Bu. Ya, jadi kan kalau tema sebelumnya kita belajarnya hanya satu paragraf ya kan, kita belajarnya mengenai tentang ide pokoknya apa, kalimat utamanya apa, kan gitu ya, kita hanya belajar satu paragraf aja. Nah sekarang kita akan belajarnya beberapa paragraf atau teks yang panjang, namanya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu yaitu teks yang menceritakan tentang kejadian fakta ya. Ciri-cirinya itu ada kejadiannya fakta yang bisa di apa tadi? Dibuktikan secara iya, dibuktikan secara ilmiah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Masing-masing itu tadi kan sudah ya jelas rangkaiannya itu kalau misalkan kita mau buat teks eksplanasi, udah jelas nih. Ya, udah jelas tentang strukturnya atau susunannya, ya kan? Sudah susunannya nih, ada beberapa lagi teksnya nih, ada lanjut teks keempat, paragraf keempat dan paragraf kelima. Nah, baru bahas dulu sebentar. Jadi kita tuh udah ada susunannya. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak ditugaskan untuk membuat teks eksplanasi, berarti susunannya sesuai dengan struktur ciri-ciri yang tadi. Yaitu yang pertama, kalimat-kalimat pembuka dulu, menjelaskan keseluruhan, belum intinya. Menjelaskan apa sih ini pembukaannya. Kalau tadi kan dijelaskan ya, kita mau menjelaskan tentang rangkaian listrik. Kemudian ada kalimat-kalimat penjelasnya, kalimat intinya. Nah, kalimat intinya dijelaskan secara detail. Rangkaian listrik itu seperti apa, macam-macam rangkaian listrik. Nah, itu tuh adalah kalimat-kalimat intinya. Kalimat-kalimat penjelasnya. Ya, kalimat inti yang akan dijelaskan dalam satu teks eksplanasi. Kemudian struktur yang ketiga adalah yaitu apa tadi? Kesimpulan yang penulis inginkan, yang penulis maksud dalam satu teks itu. Nah, coba lanjut ya, kita baca paragraf keempat dan kelimanya. Keempatnya coba Maulidia, ayo coba baru lihat nih Maulidia. Yuk dibaca yang ini. Berbeda dengan rangkaian seri itu. Krik, 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 krik. Ayo Maulidia. Mana suaranya? Dinyalain dulu nak suaranya. Berbeda dengan rangkaian seri arus listrik, listrik dapat dalam rangkaian paralel melalui minimal satu cabang. Akibatnya salah satu alat listrik dinyalakan, arus listrik yang mengalir melalui alat listrik tersebut tidak akan mengalir melalui alat listrik yang lain. Hal ini Stop dulu menunjukkan Maulidia, kalau ada koma, stop sebentar. Kalau ada titik, stop dulu agak lama daripada yang koma. Jadi nggak ditabrak aja. Nanti bingung maksudnya apa. Ya, berbeda dengan rangkaian seri, arus listrik dalam rangkaian paralel melalui minimal satu cabang. Akibatnya, salah satu alat listrik dinyalakan, arus listrik yang lain yang mengalir melalui alat listrik tersebut tidak akan mengalir melalui alat listrik yang lain. Nah, titik. Itu. Jadi Maulidia juga bisa, oh, ini maksudnya ini gitu. Kalau ditabrak terus nanti bingung maksudnya apa. Yuk, lanjut. Ini, lanjut hal ini menunjukkan bahwa pada rangkaian paralel arus listrik hanya akan mengalir pada suatu cabang di dalam rangkaian tasnya, pada cabang di mana terdapat alat listrik yang dinyalakan. Oleh karena itu, arus listrik tetap didapat mengalir melalui suatu cabang meski terdapat alat listrik yang dilepas atau mengalami kerusakan pada cabang yang lain. Lanjut paragraf terakhir.
Siapa ya? Coba Sehan Firza. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mengingat kelebihan dan kelemahan dari kedua jenis rangkaian tersebut, banyak orang yang memiliki untuk menggunakan jenis rangkaian campuran. Hal ini umumnya dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh kelebihan dari kedua jenis rangkaian dan sekaligus meminimalkan kelemahannya. Oke, tadi kita udah simak dan baca ya. Kita sudah membaca dan menyimak satu paragraf penuh gitu. Dengan kita membaca itu kita udah tahu nih, mana kalimat-kalimat penjelas, mana kalimat-kalimat atau paragraf penjelas mana, paragraf-paragraf pembukanya mana, dan paragraf kesimpulan mana. Biasanya kalau kalimat kesimpulan ya pasti paragraf kesimpulan ya pasti akan ada di akhir paragraf, ya kan? Nah, kalau kalimat pembukanya pasti ada di awal. Kalau kalimat penjelas atau kalimat inti yang akan dijelaskan, nah itu akan ada di tengah-tengah gitu. Itu sudah jelas, tapi kita lihat lagi yang mana ya, yang mana kalimat pernyataan umum atau pembuka, pernyataan-pernyataan pembukanya yang mana. Nah, yang isi yang mana? Coba lihat lagi. Berikut ini struktur teks eksplanasi bacaan yang kita tadi baca. Pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas ditunjukkan oleh paragraf pertama. Udah jelas ya, namanya juga paragraf umum atau paragraf pembuka. Biasanya di awal. Ya, hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Nah, jadi paragraf pembuka itu baru menjelaskan tentang rangkaian listrik ini loh. Ada rangkaian kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, itu di paragraf pertama, kayak gitu. Kemudian selanjutnya bagian dari teks eksplanasi di atas yang berisi penjelasan detail atau paragraf-paragraf detailnya, paragraf-paragraf penjelasnya mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun paralel. Nah, tadi kan kita udah baca ya, paragraf ke 2, 3, dan 4 itu menjelaskan tentang apa? Rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu ada yang seri dan ada paralel loh. Dan ternyata ada juga rangkaian campuran. Nah, kalau rangkaian seri itu kalau dimatikan satu gimana? Kalau yang paralel bagaimana, ya kan? Kalau campuran itu bagaimana? Nah, itu kan dijelaskan tuh panjang lebar. Nah, itulah yang namanya paragraf penjelas atau paragraf isi yang berupa dia menjelaskan secara detail tentang satu paragraf yang akan kita baca. Nah, itu namanya paragraf penjelas atau paragraf kalimat-kalimat penjelas yang ada di tersusun di paragraf penjelas. Atau tadi nih ya, strukturnya kita udah tahu strukturnya. Nah, kemudian selanjutnya pasti yang terakhir adalah interpretasi, yaitu apa tadi kalau interpretasi namanya? Kesimpulan. Nah, bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi. Pada teks eksplanasi di atas, kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-5. Nah, paragraf ke-5 itu adalah paragraf yang menjelaskan tentang kesimpulan tentang teks eksplanasi yang kita baca tadi. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran, ya kan? Karena apa tadi? Ada alasannya ya. Kalian simak kan? Nah, tuh tadi. Jadi tapi tidak semua satu paragraf itu merupakan satu kalimat kesimpulan ya. Dia misalkan menceritakan
detailnya dikit, kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu penyebab sebagian orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran. Nah, disebabkan oleh apa dijelaskan di paragraf terakhir tadi. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih struktur-strukturnya, ciri-cirinya, teks eksplanasi itu seperti apa, saat kalian diminta untuk membuat teks eksplanasi menjelaskan tentang hujan gitu ya. Kalian udah bisa nih dibuat, oh rangkaian paragraf yang pertama ini memuat tentang penjelasan umumnya tentang hujan. Terus nanti paragraf kedua, ketiga menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, manfaat hujan, seperti itu, bisa kan? Terus terakhirnya kesimpulannya, jadi hujan itu bermanfaat atau ternyata hujan itu proses terjadinya seperti ini, kesimpulannya. Kalau kalian sudah tahu tuh ciri-cirinya dan struktur-strukturnya, susunan-susunannya, kalian akan mudah membuat suatu paragraf. Kalau udah lihai banget, kalian bisa bikin satu buku. Wah, keren kan? Siapa tahu nanti anak-anak Buarum di sini ada salah satu jadi penulis handal. Nanti Buarum, amin. Nanti Buarum beli bukunya insya Allah. Ya, tapi jangan mahal-mahal kalau jual buku. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau buku bagus, mahal itu nggak apa-apa. Jadi belinya itu kayak puas gitu. Oh, bukunya Yan Jaya bagus banget. Gitu. Siapa tahu Yan Jaya nanti jadi penulis. Lanjut. Amin. Yang penting berguna ya. Berguna bagi nusa dan bangsa. Apapun cita-citanya. Nah, menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Jadi, kita kan udah belajar tuh kemarin tentang informasi penting ya, kalian belajarnya satu paragraf dulu baru dicari informasi pentingnya bagaimana. Nah, kalau ini kan banyak paragraf, gimana kita bisa mencari informasi penting dalam banyak paragraf? Nah, caranya satu, dibaca. Ya iyalah ya, dibaca. Kalau nggak dibaca gimana mau tahu? Ya, perhatikan struktur teks eksplanasinya. Strukturnya tadi kita udah jelaskan, strukturnya bagaimana. Agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis. Opini itu opini, Bu Arum mengeluarkan opini. Gimana ya opini itu? Ada yang tahu opini itu apa? Nggak tahu, Bu. Opini itu misalkan gini, pendapat ya, bahasanya pendapat. Opini itu pendapat. Nah, mengeluarkan pendapat. Jadi kita harus tahu struktur teks eksplanasi dari yang tadi kita jelaskan ya, Bu Arum jelaskan ada 3 tadi. Kita harus bisa membedakan mana sih informasi yang dia ceritakan, informasi penting yang dia ceritakan, yang detail itu, atau hanya pendapatnya penulis gitu. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Kemudian cara yang, caranya 2 aja. Jadi dibaca dan diperhatikan strukturnya. Ya, jadi kalian bisa menemukan informasi-informasi penting. Atau caranya seperti yang Bu Arum ajarkan kemarin-kemarin, membuat peta pemikiran, peta pikiran atau mind mapping. Itu juga mudah. Mind mapping. Menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi. Ada yang ngantuk? Ada, Bu. Secara lisan dan berupa tulisan. Jadi kalau secara lisan, jadi menyampaikannya bisa secara lisan dan tulisan. Kalau lisan kalian gini ya, kayak Bu Arum menjelaskan bla 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 gitu. Kalau tulisan ya dibuat secara kalimat yang efektif. Udah belajar kan kalimat efektif? SPOK. Masih ingat? Nah, subjek, predikat, objek dan keterangan. Menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi secara lisan. Nah, perhatikan hal-hal berikut. Sampaikan informasi tersebut dengan suara nyaring, tapi tidak usah teriak-teriak. Ya. Nyaring, nggak usah teriak-teriak. Nanti Pak RT bingung. Suara apa itu? Kemudian, yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak disampaikan. Misalkan nih ya, informasinya itu bersemangat gitu, terus wajahnya itu sedih,
kayak mau nangis gitu, takut kan, yang dengarkan jadi tidak semangat juga ya. Gitu. Banget. Intonasinya juga harus jelas. Ucapkan setiap kata dengan artikulasi yang tepat agar mudah dipahami. Artikulasi itu jelasnya ngomong ya, misalkan informasi kan jelas ya. Saat menyampaikan informasi, pandangan mata ke arah pendengar atau penonton. Gitu. Jadi jangan ke sana kemari matanya. Ini cara menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi secara lisan. Nah, kemudian mengidentifikasi teks eksplanasi. Kamu dapat membedakan teks eksplanasi dari teks lain dengan memperhatikan struktur teks tersebut, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Di samping itu, kamu juga dapat membedakan teks eksplanasi dari teks lainnya dengan memperhatikan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Jadi informasinya apa sih yang disampaikan? Informasi dalam teks eksplanasi harus bersifat faktual, sehingga teks yang memuat informasi non-faktual tidak termasuk teks eksplanasi. Jadi eksplanasi itu faktual ya, yang real gitu, yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi kalau non-faktual ya nggak disebut teks eksplanasi. Gitu. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Itu tadi kita belajar mengenai teks eksplanasi. Nanti tugasnya Bu Arum akan share di grup. Tugas hari ini bahasa Indonesia apa? Ataukah kalian harus menjelaskan secara lisan? Ya, atau menjelaskan secara tertulis, atau malah membuat teks eksplanasi dengan tema-tema tertentu. Maaf Bu, baru masuk. Nggak apa-apa.